Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana tekanan hebat kembali terjadi. Intraday hari ini sempat melemah di atas 1% dan tadi sempat menyentuh level terendahnya di 7.158. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 maksud kami, seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabitua selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosep. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Flashback di penutupan sesi kedua kemarin, Pak Yosep, indeks harga saham gabungan sempat berbalik arah ke zona hijau dan mampu ditutup kembali di level 7.200-an. Namun di sepanjang perdagangan hari ini, tekanan dalam kembali terjadi, tadi sempat menyentuh di 7158. Bagaimana analisis Anda? Pelemahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, kalau kita kaitkan dengan sisi teknikal dan posisi asing Pak di pasar domestik. Oke, kalau misalnya kita melihat tekanan yang terjadi di beberapa hari terakhir, sebenarnya ini cukup jelas. Ini aksi profit taking yang lagi dilakukan oleh investor asing, mostly di saham perbankan. Ini kalau misalnya kita ngelihat untuk awal minggu ini aja ya, dari awal minggu sampai sekarang, total outflow dari investor asing itu udah sekitar 2,7 triliun, di mana 5 saham yang paling banyak dibuang investor asing itu adalah BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan Telkom. Jadi emang kita tahu juga BRI, Mandiri, BCA itu kan sampai saat ini lagi bergerak di level all time high-nya. Dan minggu lalu juga ini bertepatan dengan distribusi dari dividen-dividen dari perbankan-perbankan ini juga. Jadi ya mungkin ini cukup lumrah lah untuk investor asing sedikit menikmati dulu sebelum akhirnya mereka libur di bursa kita. Ini kan seminggu lebih libur di bursa kita, ya cukup masuk akal kenapa investor asing menarik duit mereka sementara ini. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan untuk 2 hari perdagangan di pekan ini jelang libur panjang Pak Yosep. Kalau menurut saya ini trennya sangat mungkin masih mirip sama yang terjadi di 3 hari pertama di minggu ini. Jadi total outflow-nya ini masih membesar, dan kalau misalnya ngelihat penjualan ini masih terus berlanjut, menurut saya ISG masih sangat mungkin akan tertekan dalam 2 hari ke depan. Tapi satu hal yang mungkin bisa diperhatikan, ini bukan berarti kita nggak punya pilihan. Di bursa kita itu nggak semua saham kan didominasi pergerakannya sama investor asing. Ada yang memang pergerakannya ini dikendalikan oleh konglomerasi lokal. Dan kalau misalnya kita ngelihat beberapa hari terakhir, seperti contoh kemarin tuh udah koreksi dalam, tiba-tiba balik hijau, dan kalau kita ngelihat penggeraknya itu sebenarnya saham dari satu grup konglomerasi doang yang membuat ISG akhirnya berbalik ke zona hijau. Baik, support mungkin yang harus diwaspadai untuk ISG, Pak Yosep. Kalau misalnya untuk ISG sendiri, support yang perlu diperhatikan di 7.100 itu support yang bisa diperhatikan lah untuk kita. Kalau misalnya memang mau memanfaatkan momentum ini untuk masuk kembali ke bursa saham, di 7.100 itu bisa jadi support yang perlu diperhatikan. Baik, kita coba akan singgung Pak, ulas dari saham-saham perbankan big cap. Tadi pun juga sempat Anda sebutkan aksi jual besar-besaran yang dilakukan oleh para investor. Nah, di tengah pelemahan yang dalam terjadi untuk perbankan big cap, kalau kita bandingkan dengan level tertinggi yang diciptakan beberapa pekan lalu, posisinya seperti apa Pak Yosep? Ini sudah merubah pola tidak dari pergerakan saham-saham perbankan tersebut, ataupun pelemahan yang terjadi saat ini masih dalam batas yang wajar, strong bullish masih terjaga sampai sejauh ini, ataupun sebaliknya? Kalau menurut saya ngelihat dari trennya sebenarnya ya, ini dari awal tahun ya, dari awal tahun 2024 sampai dengan peaknya, misalnya contoh seperti BRI, total outflow dari investor asing atau total uang yang di profit taking oleh investor asing, saham yang di profit taking sama investor asing, sebenarnya belum sebanyak itu relatif dibandingkan dengan yang mereka borong di awal tahun sampai peaknya. Jadi kalau menurut saya ini masih ada indikasi bahwa ya ini cuma profit taking biasa aja kayak gitu. Ini cuma profit taking biasa sebelum akhirnya ya mereka untuk dapat average lebih rendah lagi lah.
kayak gitu. Oke. Jadi menurut saya masih bullish. Baik, yang pertama untuk BBRI, Pak Yosep, kita akan coba ulas Oke. dari sisi teknikal. Kalau memanfaatkan momentum yang terjadi, masuk atau serok di harga bawah, level berapa direkomendasikan untuk BBRI? 5625 posisi saat ini tadi sempat ke 5525. Kalau saya pribadi jujur karena memang holder BBRI juga ini di level sekarang 5.600. Ini momentum yang baik untuk kita melakukan average down kayak gitu. Jadi di 5.600 atau kalau misalnya kita dikasih harga lebih diskon lagi di 5.400 itu ada support juga, itu bisa diperhatikan. Tapi di range ini saya udah ke-trigger juga nih untuk ikut masuk di BBRI. Baik, intinya adalah kita tetap berpikiran positif dan justru memanfaatkan momentum di tengah pelemahan dalam yang terjadi. Kita bergeser ke BBCA, Pak Yosep. BBCA hari ini juga melemah cukup dalam, terutama di menit terakhir jelang penutupan ini 3,79 dan sudah menyentuh di 9.500-an. Range-nya hari ini cukup lebar, Pak Yosep, karena intraday hari ini tempat ke 9.800. Artinya diskon yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini cukup lebar, Pak. Yes, benar. Ya kalau BCA juga saya melihat hal yang sama, terutama kita ngelihat nih di minggu lalu itu banyak di media tuh diberitakan bahwa direksi-direksi BCA itu juga memborong, terutama ketika BCA udah bertepatan dengan cum date-nya mereka ikut ngeborong. Ya ibaratnya ini kayak mereka mengambil mengambil dividen ini dan menganggap dividen ini sebagai cashback lah buat mereka, buat pembelian mereka. Jadi menurut saya ini peluangnya masih cukup besar justru kalau ada momentum kayak gini untuk saham-saham seperti BCA, BRI, Bank Mandiri. Menurut saya ini momentum yang baik untuk kita melakukan average down kayak gitu. Kayaknya nggak ada perubahan signifikan dari secara fundamentalnya. Jadi ini kalau ada momentum-momentum masuk dan kalau kita ngelihat investor asing misalnya udah mulai beli lagi ya itu justru membuat strong point kita untuk beli jadi lebih kuat. Di level berapa untuk BBCA, Pak Yosep? Singkat saja. Di level 9.300, 9.200 itu bisa jadi inilah level pembeliannya. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Yosep. Ada Bapak Victor dari Malang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. BBCA sudah ambil di 9.600, Pak. Apakah masih bisa di hold dengan 9.525 hari ini? Kalau BCA sendiri saya masih menurut saya di hold aja untuk BCA. Kalau misalnya di level sekarang di average down juga nggak masalah. Kalau misalnya besok memanfaatin untuk average down. Resisten dengan harapan ada peluang bangkit untuk BBCA terdekatnya. Untuk BBCA di 9.800 lah itu level yang bisa diperhatikan. Baik, dari BBCA kita coba bergeser ke BMRI, Pak. Ulasan singkat strateginya dengan momentum pelemahan yang terjadi. Tadi sempat ke 66, penutupan hari ini tampaknya di 67 penutupan dari BMRI. Untuk BMRI sepertinya ini bisa ditunggu lebih bawah lagi di 6.500. Itu seperti bisa jadi level support yang bisa diperhatikan lah di 6.500. Sebenarnya ini di 6.500 menurut saya masih lebih aman dibanding sekarang. Tunggu harga diskon lebih besar lagi untuk BMRI 6775, entry yang direkomendasikan di 6.500 ataupun untuk averaging down untuk BMRI. Terakhir untuk BBNI, Pak. Untuk BBNI ini sebenarnya koreksinya sebenarnya salah satu yang paling dalam nih di antara 4 big bank ini di 5.300, 5.200 ini level support yang bisa diperhatikan untuk melakukan average down. Baik, analisis dari saham-saham perbankan big cap pemirsa di tengah pelemahan yang terjadi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak, hari ini juga cukup menarik. Di tengah tekanan dalam untuk indeks harga saham gabungan, beberapa sektor tampaknya masih memberikan perlawanan, Pak, terutama di sektor energi. Tadi pun juga kita sampaikan dari harga komoditas, baik batu bara, CPO, minyak mentah, harga emas, bahkan hari ini kembali menyentuh ke level tertingginya di sepanjang sejarah. Ketika dari saham-saham big cap yang menjadi andalan lebih cenderung tertekan, Anda melihat tidak ada peralihan sementara untuk saham-saham berbasis komoditas untuk memanfaatkan momentum tertentu, Pak Yosep?
Kalau untuk yang berbasis komoditas, sebenarnya ini nggak spesifik ke satu komoditas, tapi misalnya kita lihat based on grup konglomerasi, ini satu bisa dibilang sektor lah ya, atau misalnya satu kategori saham yang cukup atraktif di dalam di kuartal pertama dan di awal kuartal kedua ini. Grup-grup konglomerasi seperti grupnya Tahir Family, grupnya Pak Prayogo Pangestu juga sebenarnya kalau kita ngelihat di perdagangan hari ini dan perdagangan kemarin, yang membuat akhirnya IHSG berbalik ke zona hijau itu sebenarnya saham-sahamnya dari grup Pak Prayogo Pangestu. Jadi ini momentum-momentum ini di saat investor asing lagi profit taking bisa kita manfaatkan kayak gitu. Terutama kalau misalnya kita ngelihat nanti juga di saham pilihan saya akan jelasin juga. Beberapa saham ini lagi diakumulasi cukup besar. Jadi momentum ini yang menurut saya bisa kita manfaatkan. Oke, nanti kita akan coba ulas Pak Yosep. Selanjutnya saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan kita juga akan lihat terutama untuk posisi top gainers ini. Apakah memang saham-saham dari konglomerasi yang cukup mendominasi menopang indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini.